Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aldi Supriyadi dengan NIM 2103208 kelas KFOB. Kali ini saya akan mengenai tugas mata kuliah metode pelatihan kecepatan, dan izinkan saya untuk mereview atau menjelaskan ulang materi-materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih dalam apa itu kecepatan gerak dan ada apa saja sih dalam kecepatan gerak ini, saya akan sedikit menjelaskan apa itu kecepatan gerak. Kecepatan gerak ini merupakan suatu komponen kemampuan fisik yang peningkatannya itu sangat sulit. Bahkan setelah mencapai peak performance, kemampuan gerak ini kecenderungan sangat sulit untuk meningkat, dan sering kemampuan kecepatan gerak ini menjadi menurun. Oleh karena itu, kemampuan kecepatan ini merupakan kemampuan yang dominan, herediter atau genetik. Sumber kecepatan gerak ini bersifatkan anaerobik atau biasa disebut juga latihan yang intensitasnya tinggi yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, setelah definisi dari latihan kecepatan gerak itu, lalu di sini pun ada beberapa makna dalam latihan kecepatan gerak ini. Nah, yang pertama yaitu makna latihan kecepatan, dan yang kedua yaitu makna latihan untuk meningkatkan kecepatan. Nah, sebelum saya menjelaskan apa makna dari latihan kecepatan dan apa makna dari latihan untuk meningkatkan kecepatan, kita sebagai pelatih harus memahami atau mengetahui perbedaan dari dua makna tersebut, karena kita harus mengetahui pada atlet tersebut apakah sedang berlatih kecepatan atau sedang berlatih untuk meningkatkan kecepatan. Karena dua perbedaan ini memang sangatlah relatif kecil, tapi akan berdampak besar terhadap pada kondisi atlet. Nah, selanjutnya ada pengertian dari makna latihan kecepatan. Nah, makna latihan kecepatan ini merupakan latihan-latihan yang terkandung di dalamnya metode dan bentuk latihan yang sesuai dengan persyaratan dalam latihan kecepatan ini. Nah, yang kedua yaitu makna latihan untuk meningkatkan kecepatan merupakan latihan-latihan yang bukan hanya seperti dalam latihan kecepatan saja, melainkan dari hasil latihan pada komponen fisik lainnya. Contohnya latihan fleksibilitas. Nah, latihan fleksibilitas ini merupakan suatu komponen untuk meningkatkan kecepatan gerak, karena dengan kualitas kelenturan yang baik, maka teknik gerakan akan menjadi lebih efisien sehingga gerakan akan menjadi lebih cepat. Yang kedua, latihan kekuatan. Latihan kekuatan ini merupakan suatu komponen fisik untuk meningkatkan kecepatan gerak, karena ketika kita ingin memiliki kemampuan kecepatan yang lebih baik, maka disitu pula kita sebagai atlet harus memiliki fisik yang lebih kuat. Yang ketiga, latihan daya tahan. Nah, latihan daya tahan ini merupakan suatu komponen fisik untuk meningkatkan kemampuan kecepatan gerak, karena dengan daya tahan kita yang baik, maka disitu pula kita dapat bergerak lebih cepat dan dengan waktu yang sangat lama. Oke, jadi latihan kekuatan dan latihan daya tahan ini memanglah sangat penting untuk meningkatkan suatu kemampuan kecepatan gerak. Kenapa? Balik lagi yang saya tadi jelaskan, karena dengan latihan kekuatan ini, ketika kita ingin melakukan gerakan yang lebih baik, maka di situ juga kita sebagai atlet harus mempunyai fisik yang begitu kuat. Dan ketika kita latihan daya tahan, maka kita sebagai atlet dapat melakukan gerakan-gerakan yang lebih cepat dalam waktu yang sangat lama. Nah, setelah itu ada beberapa syarat untuk melakukan latihan kecepatan gerak. Yang pertama yaitu latihan kecepatan gerak ini harus dilakukan dengan usaha yang maksimal, atau biasa disebut juga dengan 100% maksimum effort, sehingga berlangsung dalam tempo yang sangat singkat dan cepat. Nah, selanjutnya latihan kecepatan gerak ini merupakan latihan yang dapat dilakukan dalam jumlah pengulangan repetisi yang cukup banyak sesuai dengan kebutuhan dalam cabang olahraga tertentu. Nah, selanjutnya latihan kecepatan gerak ini membutuhkan istirahat yang relatif cukup lama dan bervariasi di antara pengulangan atau repetisi. Nah, setelah itu saya akan sedikit menjelaskan ada apa saja sih di dalam kecepatan gerak ini. Nah, yang pertama yaitu ada latihan speed. Nah, latihan speed ini merupakan suatu kemampuan bergerak maksimal seorang secara siklis dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sangat singkat. Nah, pada latihan kecepatan ini sangatlah dianjurkan terhadap atlet untuk melakukan gerakan maksimal secara siklis. Nah, maksud dari siklis tersebut yaitu
pada atlet tersebut untuk melakukan gerakan pada seluruh bagian tubuh. Nah, contohnya seperti bersepeda, seperti renang, dan dayung. Nah, yang kedua yaitu ada latihan agility. Nah, latihan agility ini atau latihan kelincahan merupakan suatu kemampuan bergerak maksimal seorang dalam mengubah arah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Oke, setelah itu adapun contoh latihan dari agility ini yaitu yang pertama ladder drill, dan yang kedua yaitu latihan zigzag, dan yang ketiga yaitu ada latihan shuttle run. Nah, setelah itu untuk meningkatkan latihan kelincahan ini sangatlah diperlukan kualitas gerak yang begitu baik. Nah, oleh karena itu perlu juga diperhatikan dalam melatih kelincahan, yaitu kekuatan otot, kecepatan gerak, proses pergerakan sendi, koordinasi dan keseimbangan tubuh. Nah, yang terakhir yaitu latihan quickness. Latihan quickness ini merupakan kecepatan gerak akselerasi tanpa stimulus atau reaksi yang dilakukan dengan stimulus optik, akustik, dan taktil. Lalu kecepatan reaksi dengan stimulus optik ini merupakan kecepatan reaksi merespon terhadap rangsangan yang dilakukan oleh penglihatan atau visual. Lalu yang kedua yaitu kecepatan reaksi dengan stimulus akustik, merupakan kecepatan reaksi merespon terhadap rangsangan yang dilakukan oleh pendengaran atau audio. Lalu yang terakhir yaitu kecepatan reaksi dengan stimulus taktil, merupakan kecepatan reaksi merespon terhadap rangsangan yang dilakukan dengan perabaan atau kinestik. Selanjutnya yaitu ada variabel pembebanan latihan dalam kecepatan, speed, agility, dan quickness. Nah, yang pertama yaitu ada volume latihan. Nah, volume ini dari sedang sampai besar. Lalu yang kedua frekuensi latihan. Nah, frekuensi latihan ini merupakan pembentukan gerak cepat melalui teknik dasar. Lalu intensitas latihan. Nah, intensitas ini dilakukan dengan usaha yang maksimal dan dengan intensitas yang sangat tinggi. Lalu yang selanjutnya durasi latihan. Nah, durasi ini waktunya dari sedang hingga ke lama. Lalu yang terakhir istirahat latihan, waktunya sedang hingga ke lama dengan bervariasi di antara repetisi dan setiap setnya. Di sini ada tahapan pada persiapan umum. Nah, setelah itu adapun pembentukan dalam speed, agility, dan quickness yang sudah terurut. Nah, lalu urutan tersebut yang pertama itu ada teknik gerakan, dan yang kedua adaptasi anatomi atau hypertrophy, yang ketiga fleksibilitas, dan yang terakhir yaitu daya tahan dasar. Nah, pada tahap persiapan umum ini adapun latihan pembentukan latihan speed. Nah, yang pertama yaitu ada gerakan high knee, dan yang kedua ada gerakan ankling drill, dan yang terakhir yaitu ada gerakan short strike fast leg. Kedua yaitu ada pada tahap persiapan khusus, dan dalam pembentukan speed agility pada tahap persiapan khusus ini sudah terurut, dan urutan tersebut yaitu pengembangan teknik, dan yang kedua hypertrophy atau intramse, dan yang ketiga fleksibilitas khusus, dan yang terakhir pengembangan daya tahan. Oke, yang terakhir yaitu ada pada tahap pra atau pada tahap kompetisi utama. Nah, pada tahap pra atau kompetisi utama ini dilakukannya untuk peningkatan speed, agility, dan quickness. Nah, dalam peningkatan speed, agility, dan quickness itu tersusun ada beberapa bagian untuk meningkatkan speed, agility, dan quickness, yaitu yang pertama ada penerapan teknik dan taktik, dan yang kedua yaitu koordinasi intramuskular dan stamina otot, dan yang ketiga yaitu fleksibilitas event khusus, dan yang terakhir yaitu ada ambang anaerobik dan anaerobik laktasi. Oke, mungkin cukup sekian hasil mereview atau penjelasan ulang materi-materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.